Hai para netizen yang berbudiman, tidak sombong, baik hati, dan lagi menabung untuk cicilan. Makasih ya udah mampir ke channel ini. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Till Death. So, film ini tuh menceritakan sebuah teror yang direncanakan seorang suami untuk menyiksa istrinya yang telah berselingkuh. Nah, pasti penasaran kan? Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung aja di cerita. Enjoy. Awal film, kita akan diperkenalkan pemeran utama wanita di film ini. Dia bernama Emma. Emma sedang sangat sedih karena dia sudah memutuskan hubungan dengan selingkuhannya yang bernama Tom. I can't. This isn't gonna work. We can't do this anymore. Sedikit flashback, beberapa tahun yang lalu, Emma mengalami tindak kekerasan dari beberapa perampok yang menyerang rumah. Perampok itu bernama Bobby, dan dia sedang dipenjara. Lanjut. Ini adalah kantor suami Emma, dan dia bernama Mark. Sebuah fakta mengejutkan terungkap saat Emma bersama Mark masuk ke dalam lift. Ternyata Tom pun ikut masuk ke dalam lift itu. Dan si Tom ini adalah seorang karyawan perusahaan yang dipimpin Mark. Gila ya, nggak habis pikir dah. Punya suami, seorang head manager, malah selingkuh sama karyawan suaminya. Sungguh tak mengerti. Lanjut. Setelah pertemuan yang canggung itu, Emma dan Mark pergi untuk makan malam. Karena malam itu adalah hari anniversary besar. Setelah makan malam yang sangat meromantiskan itu, Mark memberi kejutan pada Emma dan memberikan sebuah kalung yang indah yang terbuat dari baja. Dan juga dia menyuruh Emma untuk menutup matanya, ya, agar surprise itu rahasia. You've been saying that for an hour. Yeah. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah atau villa terpencil yang letaknya tepat di dekat danau yang tak perlu berlama-lama dan basa-basi. Mereka langsung bercinta manja menghabiskan malam yang dingin dan penuh kehangatan. Anjay. Begitupun Tip. Emma terbangun dari tidurnya karena saat kelelahan setelah semalam bertempur sama Mama. Namun Emma sangat terkejut melihat tangannya yang borgol sama Mama. Dan tiba-tiba Emma merasa heran, aneh, dan takut karuan dengan perasaan dan pikirannya yang tak parah rubuh. Tanpa banyak pikir, dia mencoba menembak borgol dengan pistol Mark. Namun sial, pelurunya kosong. Emma pun menyeret-nyeret tubuh Mark keluar dari kamar untuk meminta pertolongan polisi melalui HP. Namun HP-nya sudah dirusak. Semua benda tajam pun sudah dihilangkan di rumah itu oleh Mark, agar Emma tidak bisa lepas dari borgol itu. Tak putus asa, Emma pun menuju garasi mobil. Dengan sangat susah payah, dia pun sampai di garasi itu. Namun saat akan menyalakan mesin mobil, ternyata bensin dalam tangki mobil sudah dikosongkan juga oleh Mark. Gila ya, ini begitu direncanakannya sama si Mark. Saat Emma menyalakan radio mobil, terdengar sebuah rekaman dari suara Mark yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui perselingkuhan Emma dan Tom. Selain itu, dalam rekaman itu, Mark juga menjelaskan bahwa karir dia telah tamat dan kini dia menjadi buronan polisi. Emma kembali masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar. Saat Emma membuka pintu, ternyata Tom yang datang ke rumah itu. Dia menanyakan kepada Emma kenapa dia mengirim SMS untuk datang ke rumah itu. Dan itu juga salah satu rencana Mark. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil terlihat mendekat. Tom menyuruh Emma untuk menunggu di dalam rumah dan jangan keluar setelah mengetahui siapa yang di dalam mobil itu.
Dan ternyata orang yang membawa mobil itu adalah Bobby, perampok yang telah merampok Emma dulu. Namun kini Bobby datang bersama adiknya yaitu Jimmy. Tanpa banyak basa-basi, Bobby langsung menusuk Tom hingga meninggal di tempat. Bahwa dia telah disuruh oleh Mark untuk mengambil berlian yang berada pada sebuah berangkas di rumah ini. Dan untuk membuka berangkas itu, hanya Emma lah satu-satunya orang yang mengetahui pin dari berangkas itu. Akhirnya mereka berdua pun mencari Emma. Di sisi lain, Emma tiba di sebuah garasi perahu. Dia memotong tangan Mark agar dia bisa terlepas dari borgol itu. Dan di saat yang bersama, Jimmy masuk ke dalam garasi. Saat melihat ada seonggok mayat, Jimmy langsung pergi untuk memberitahukan Bobby. Saat mereka berdua kembali ke garasi, Emma pun sudah melepaskan borgol dari tangan Mark. Setelah Bobby dan Jimmy keluar dari garasi dan kembali mencari Emma, secara diam-diam Emma membawa jerigen bensin yang berada di perahu bot untuk diisikan pada tangki mobil. Jimmy masuk ke dalam garasi mobil. Dengan cepat Emma pun pergi meninggalkan garasi. Dia kembali ke dalam rumah dan bersembunyi di atap gudang rumah itu. Sutradara pun menyuruh Jimmy untuk naik ke atap rumah itu. Dan dengan cepat Emma berlari untuk kabur menggunakan mobil Bobby. Namun I don't know the combination. Emma pun terbangun dan kembali berborgol bersama Mark. Bobby menanyakan berapa pin dari berangkas itu, namun Emma tak mau mengatakannya. Saat Bobby akan memotong jempol kaki Emma agar memberitahukan pin, Jimmy langsung mengancam Bobby dengan pistol Mark untuk tidak menyakiti Emma. Jimmy berjanji tak akan membunuh juga melukai Emma setelah Emma memberitahukan pin berangkas itu. Setelah borgol dibuka, Emma pun memberikan pinnya. July 29th, 2011. Namun Bobby terkejut karena dalam berangkas itu tak ada berlian atau permata. Dia hanya mendapatkan sebuah pisau daging yang bertuliskan permata itu berada pada leher istri besi. Namun karena kalung itu terbuat dari baja, sang potong besi pun tak sanggup memotongnya. Jadi, tak lain, fungsi dari pisau daging yang berada dalam berangkas itu adalah alat untuk melepaskan kalung yang terpakai di leher Emma dengan cara memenggal kepala. Edannya rencana si Mark sampai sejauh itu, begitu dendam dan marahnya kayaknya ya pada istrinya yang selingkuh. Saat Bobby akan menunggal kepala Emma, sekali lagi Jimmy menahannya. Terjadi pergelutan antara adik dan kakak. Namun tiba-tiba sebelumnya saat Bobby lengah dengan sekuat tenaga, Emma menghantam kepalanya menggunakan tangkut. Bobby pun tak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Saat terbangun, dia terkejut mendapati tangannya telah terborgol bersama Mark. Dengan cepat dia mengejar Emma. Dengan sangat ripuhnya, Bobby berhasil menangkap Emma di sebuah danau yang membeku. Puasa, Bobby pun terseret bersama tubuh Mark ke dasar danau, dan Emma pun berhasil keluar dari situ. Dan film pun selesai.